Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Okning. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana memindahkan jurnal umum ke buku besar dengan menggunakan PC dan ketika menggunakan handphone. Jadi karena di handphone itu fungsinya itu terbatas, tidak ada insert, page layout, formulas, data, review, view, help, and other. Jadi kali ini untuk di awal saya akan mengajarkan saat menggunakan PC terlebih dahulu, karena saat nanti kalian ujian prakteknya kalian akan menggunakan laptop yang ada di sekolah masing-masing, tidak menggunakan handphone seperti itu ya. Kemudian kenapa saya memberitahukan langkah menggunakan handphone juga, karena saat kalian di rumah kalian juga tetap harus latihan walaupun kalian tidak punya laptop seperti itu ya. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Yang pertama, seperti biasa diberikan nama terlebih dahulu. Di sini saya kopikan saja. Saya copy paste di sini. Nah, kita beri header dulu. Header itu judul ya. Di sini. Kenapa kok yang saya kopikan itu ada nama, nomor ujian, bank muamalah, jurnal umum, dan lain sebagainya ini? Karena ini nanti akan saya editkan sedikit-sedikit seperti itu ya. Contohnya di sini, jurnal umumnya saya ganti menjadi buku besar. Kemudian periodenya saya tulis 31, April sampai 30 saja. Kemudian di bagian sini ada tanggal, akun, ref. Ini ref saya perkecil dulu. Kemudian saya tambahkan baris ke bawah karena ada beberapa hal yang harus saya tuliskan di bagian atas ini. Saya berikan 2 dengan cara kursornya diberikan ke bagian sebelah kiri sampai menunjuk panah seperti ini. Kemudian di blok ke bawah. Kemudian diklik kanan, insert, maka akan menambah 2 kolom seperti ini. Nah, tombol apa saja yang tulisan apa saja yang akan saya tampilkan di sini? Yang pertama, di kolom A8 saya tuliskan nama akun. Kemudian di bagian atas sini saya tuliskan ref. Ini saya lebarkan lagi. Sebelah sini saya pertebal blok. Kemudian di sini saya rapikan dulu. Di sini di bagian B8 ini diberikan rumus. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP kurung buka kolom C8 di sebelah sini, ketik koma, sorot bagian daftar akun di sebelah sini A5 sampai dengan B30, kemudian di F4 sehingga akan muncul dolar seperti ini, yang berarti adalah tabel ini adalah absolut dan tidak akan berubah tabelnya. Seperti itu. Kemudian petik koma. Saya tuliskan 2. Kenapa 2? Karena yang akan kita masukkan adalah nama akun yang berada di kolom kedua atau kolom B ini. Jadi kolom B adalah hitungannya kolom kedua. Kolom pertama adalah kolom A karena kita tadi menyorot dari A sampai B. Sehingga A adalah kolom 1, B adalah kolom 2, seperti itu. Kemudian tik koma, false, dan kurung tutup, enter. Nah, apabila di bagian ref ini masih kosong, maka akan tertulis nonaktif atau NA. Apabila saya tulis 111, maka akan muncul tertulis kas di sini. Seperti itu ya. Oke. Kemudian apabila di manual itu yang di bagian atas ini tertulis saldo bulan sebelumnya. Nah, karena
karena ini kita akan menggunakan rumus, maka yang di sini kita kosongi terlebih dahulu ya. Kemudian klik data, kemudian klik add, oke. Klik bagian copy to another location. Bagian list rank, diklik panah dan blok di jurnal umum. Dari kolom A7 atau bagian tanggal itu sampai dengan E yang paling bawah sendiri tuh. E50. 51-nya tidak usah, langsung 50. Di enter. Kriterianya kalian blok bagian ref C7 sampai dengan C8, di enter, kemudian bagian copy to diklik panah lagi, kemudian kalian blok A9 sampai dengan E9, enter, diklik OK. Nah, apabila tertulis seperti ini yang ada pagar-pagarnya ini, kalian perbesar saja dengan cara klik 2 kali seperti ini. Nah, ini kenapa tulisannya sudah RP? Ya karena di tabel ini saya sudah formatnya adalah accounting. Jadi kalau kalian belum, kalian bisa rubah sendiri formatnya dengan cara memblok seperti kemarin ya. Oke, saya lanjutkan. Ini kan baru yang tertulis di jurnal umum. Sedangkan saldo awalnya di bulan sebelumnya kan sudah ada. Kita perlu tambahan space, tambahan tempat di bagian sini dengan cara diklik tombol angka 10, diklik seperti ini, klik kanan, kemudian insert. Ini sih langsung kalian tuliskan saja manual tanggal 31 Maret 2019. Akunnya adalah disorot saja dengan cara klik sama dengan, bukan neraca saldo awal, nama akunnya di B9, kemudian di enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian untuk bagian debitnya atau kredit sesuai dengan yang ada di sini, yaitu C9. Nah, kita tuliskan di sini ya, sama dengan neraca saldo, debitnya C9. Apabila letaknya di neraca saldo awal adalah di kredit, maka kalian tulis sama dengannya ada di bagian kredit seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan yaitu menjumlahkan. Kita tuliskan dulu di sini total nilai akhir. Kita rapikan dengan cara blok, match and center, kemudian kita blok lagi seperti ini dan kita beli border. Oh iya, tadi di sini kita nggak ada tabelnya, kok tiba-tiba ada tabel karena tadi kan kita sudah memindahkan dari jurnal umum ke buku besar ini. Nah, fungsi kode nomor ref ini adalah untuk memindahkan saldo-saldo sesuai dengan kode pada jurnal umumnya seperti itu. Makanya di sini kan yang tertulis hanya yang di kolom kas saja seperti itu. Terus ini saya pertebal tulisannya biar rapi, enak dilihat. Kemudian pada bagian total diklik sama dengan sum kurung buka, sorot D11 sampai dengan D27, kurung tutup, enter. Kemudian saya kopikan ke sebelah dengan cara kursor saya berikan di bagian kanan bawahnya kolom D28 sampai berbentuk plus. Saya klik, geser ke kanan. Nanti akan terlihat seperti ini. Nah, ini saldonya kan kelihatan nih, debit kredit besar mana, kan beda ya. Kalau buku besar kan boleh berbeda gitu. Nah, sekarang kita cari saldo akhirnya. Saldo akhir itu adalah berapa sih kas di akhir bulan tersebut. Nah, di sini terlihat yang paling besar adalah di kolom debit, yang berarti kita ngetiknya itu di saldo akhir kolom debit dengan cara klik sama dengan sorot yang
bagian debit atau angka yang terbesar, diklik kurang, kemudian sorot angka yang jumlahnya paling kecil, kemudian di enter. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa nilai akhir dari kas atau pada tanggal 30 April 2019 kas sejumlah Rp344.473.500. Nah, ini adalah kas yang dimiliki perusahaan di akhir bulan. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya langsung aja kalian tulis di bawahnya. Saya biasanya itu di blok bagian sini nih, A7 sampai dengan E9 saya blok, kemudian klik kanan copy atau CTRL-C. Saya tuliskan di A32, klik kanan, paste seperti ini. Kemudian akun yang kedua apa? Kita cek di daftar akun 112. Saldo awalnya tidak ada saldo awal, maka tidak perlu mencarikan space seperti ini ya, langsung saja dari jurnal umum. Kita ketikkan 112, langsung berubah. Nah, seperti ini. Nah, biar enggak terlalu ke bawah ya. Saya rapikan tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Seperti tadi, kalian langsung lihat saja ya. Saya tidak akan banyak bicara di sini. Data, copy another location, is rank, jurnal umum, di blok. Ini terus bagian sininya. Saya lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ini sampai selesai ya. Kalian harus hati-hati karena kalau kalian tidak hati-hati nanti akan salah ketik dan itu akan berakibat semua data yang ada di bawahnya itu akan menghilang. Data yang sudah kalian pindah tadi akan menghilang. Jadi pastikan akun yang ada di atas yang sudah kalian pindah itu sudah sesuai dengan pekerjaan kalian, karena kalau tidak kalian ulangi lagi dengan klik advance, maka nanti data-data yang ada di bawahnya akan menghilang secara otomatis. Nah, ini piutang murabahah, saldo awalnya ada enggak? Ada di sini, maka kita tambahkan kolom. Nah, apabila kita menemui hal seperti ini di mana
saldo bagian kredit lebih besar dibandingkan bagian debit, maka kita tuliskannya di bagian kredit sama dengan sorot bagian yang paling besar yaitu kredit dikurangi debit, kemudian baru di enter. Nah, ini adalah saldo akhirnya. Kita lakukan lagi. Karena pembiayaan mudharabah ini tidak ada pada transaksi di bulan ini, maka langsung saya ketikkan saja, tidak perlu saya pakai advance, langsung dari neraca saldo awal. Nah, ini kan tidak ada tabelnya ya, langsung kita berikan tabel. Pokoknya semua yang tidak ada tabelnya langsung kita berikan tabel saja. Karena yang manual itu biasanya tidak ada tabel. Ini nanti akan saya percepat videonya biar tidak terlalu lama. Yang pasti buku besar ini akan saya kerjakan dalam satu video sehingga kalian nanti dapat lebih mudah untuk mengerjakan. Sebenarnya ini kan hanya tinggal memindah-mindah saja, tapi memang butuh cukup banyak waktu ya. Semoga kalian bisa sabar mengerjakannya dan lebih teliti nanti ujian praktik. Karena kesalahan sedikit saja maka tidak akan betul di bagian laporannya, dan itu perubahannya nanti membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena harus ngecek satu persatu kesalahan di mana, dan apabila kalian mengulang lagi juga harus ngecek lagi yang di atas itu bagaimana betulnya seperti apa. Jadi harus hati-hati, pastikan yang kalian kerjakan itu sudah betul agar tidak ada pengulangan yang berujung sulit untuk memperbaikinya, seperti itu ya. Ini kalau kalian manual itu bisa lebih banyak lagi waktunya yang harus dikerjakan. Jadi pastikan kalian harus bisa mengerjakan yang di komputer ini, karena apabila kalian salah mengerjakannya akan mempersulit kalian sendiri.
Oh ya, perlu diperhatikan ini kenapa di sini saya berikan accounting dan koma 00 karena agar nanti saat kalian mengumpulkan ke penguji itu sudah rapi semuanya, dan karena apabila tidak rapi nanti bisa mengurangi nilai kalian seperti itu. Jadi pastikan semuanya itu rapi seperti yang saya contohkan. Sekali lagi saya ingatkan, kalian harus teliti ya. Oh iya, untuk kalian nanti kan punya daftar akunnya, jadi kalian tidak perlu mengecek ke daftar akun lagi seperti saya ini, karena di daftar kalian langsung cek aja satu-satu di rumah, jadi tidak perlu bolak-balik buka tutup.
Ini saya tadi lupa ya, belum dikasih total. Jadi kalian harus lebih hati-hati lagi nanti. Jangan seperti saya yang lupa tidak diberikan total. Ini yang kalian harus lebih hati-hati, lebih teliti dalam mengerjakan. Karena kerapian ketelitian kalian nanti juga diperhitungkan untuk masuk ke nilai. Ya, kalau kalian salah ketik satu saja, itu nanti bisa merubah rumus yang lain, sehingga wajib berhati-hati. Nah, kalian juga selain harus teliti, kalian juga harus cepat, karena waktu yang diberikan nanti untuk mengerjakan itu sangat amat singkat. Ini adalah rangkaian pengerjaan menggunakan komputer PC mengerjakan buku besar. Nah, kemudian tadi saya sudah berjanji ke kalian untuk mengajarkan bagaimana mengerjakan menggunakan handphone yang cepat. Kenapa kok menggunakan handphone? Jadi sudah saya jelaskan bahwa kalian juga harus tetap latihan di rumah. Nah, di sini saya akan menambahkan satu lagi lembar pekerjaan. Saya ganti tulisannya HP, karena ini akan menggunakan handphone seperti itu ya. Kali ini saya akan mengajari kalian bagaimana memindahkan jurnal umum ke buku besar menggunakan handphone. Yang pertama, kalian kopikan yang ada di neraca saldo. Kalian pindah ke buku besar. Ini saya contohkan yang khas saja, karena kalau saya contohkan semua nanti butuh waktu yang panjang. Jadi saya contohkan satu saja, satu akun. Pastikan kalian perhatikan
yang langkah untuk penggunaan PC, karena kurang lebihnya hampir mirip, hanya bedanya saja adalah kalau yang handphone kalian harus copy satu per satu. Jadi kalian juga harus hati-hati bahwa tombol yang kalian klik nanti harus benar-benar tombol copy, bukan cut. Kalau tombol kalian cut nanti akan berubah jauh ya. Yang bagian jurnal umumnya nanti akan berubah jauh. Jadi hati-hati untuk kalian dalam mengkopikan dan mempastekan ke buku besar. Ini saya contohkan satu saja, satu akun maksud saya. Kemudian jangan lupa dituliskan yang ini total nilai akhir. Nah, seperti ini. Coba kita cek ya dengan yang di buku besar. Isi tadi yang sudah kita kerjakan ya sudah sama. Berarti pekerjaan ini sudah betul. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan di handphone kalian masing-masing ya. Caranya bisa pakai yang cara handphone seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ini sudah cukup panjang videonya. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.